Alhamdulillah, Alhamdulillah ladzi anzala 'ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari yang sangat berbahagia ini, bertepatan dengan 1 Syawal. Kita masih diberikan umur untuk mendatangi majelis yang dimuliakan Allah ini. Dan marilah mengawali tadabbur kita pada hari ini. Kita awali dengan surat kedua 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu siam sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan adalah madrasah rohani ataupun sekolah jiwa yang mendidik manusia mencapai ketakwaan, disiplin dan kejujuran. Selama 1 bulan umat Islam dilatih menahan lapar, haus dan hawa nafsu ataupun kesabaran. Kemudian mengendalikan diri dari perbuatan dosa ataupun kontrol diri, serta meningkatkan kepedulian sosial yang semuanya bertujuan untuk membentuk karakter yang mulia dan mensucikan hati. Tanda-tanda puasa yang berhasil ataupun puasa yang baik adalah meningkatkan ketakwaan yang ditandai dengan perubahan perilaku menjadi lebih mulia, semakin rajin beribadah setelah Ramadan, dan mampu mengendalikan emosi serta syahwat. Puasa yang sukses yaitu menjadikan seseorang itu lebih sabar, jujur dan aktif di dalam bersedekah, bukan hanya sekedar menahan lapar lagi. Perbaikan moral itu harus terjadi, seperti tidak mudah marah, tidak berbohong, tidak mencela, menghibah dan seterusnya. Puasa yang sukses akan membentuk perisai diri dari perbuatan buruk. Maka Ramadan mendidik manusia untuk jujur dan memiliki jiwa yang kuat, sehingga hasilnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan itu berlalu. Surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan Allah, kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini sering kita bertanya, kenapa kita harus memperhatikan diri sendiri? Karena di akhirat itu nanti tidak ada lagi tolong-menolong antar manusia untuk meringankan dosanya, di mana setiap orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, hanya amal kebaikannya yang akan menolong. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Surat 73 ayat 14. Pada hari dan bumi dan gunung-gunung bergoncang, dan gunung-gunung itu seperti pasir yang hancur. Fakaifa tatakuna in kafartum yauma yaj'alul wildana siba. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari-hari yang menjadikan anak-anak beruban? Pada surat Muzammil ayat 17, ini adalah peringatan yang keras dari Allah kepada orang-orang kafir tentang kedahsyatan hari kiamat.
Ayat ini menegaskan ketidakmampuan manusia menghindar dari siksaan pada hari akhir yang sangat mengerikan. Kengerian ataupun kedahsyatan dan mencekamnya hari kiamat bahkan digambarkan yat'alul wildana sibah, menjadikan anak-anak itu sampai berubah saking stresnya memikirkan hari kiamat itu. Anak-anak itu yang pekerjaannya hanya bermain tanpa beban karena tidak akan memikir apa-apa, tetapi ketika dihadapkan pada situasi hari kiamat, anak-anak yang tahunya hanya bermain atau dolanan itu menjadikan dia berubah saking stresnya memikirkan hari kiamat. Bukan tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda anak-anak muda sekarang sudah banyak yang berubah, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Bukan seperti itu. Itu adanya di dalam hadis. Sedangkan di dalam Al-Quran, anak-anak pun ketika melihat hari kiamat itu saking paniknya, saking stresnya itu ngantek jadi wanen sampai rambutnya itu berubah. Itu akibat kengerian dan kedahsyatan yang mencekam. Kenapa hal-hal seperti ini kamu dustakan, kamu tidak percaya? Wa humilatil ardu wal jibalu fadakata daka wahidatan, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Fayawma idin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wan sakotis sama'u fahiya yauma idin wahiyah, dan terpecahlah sama atau tata surya, maka pada hari itu dia menjadi penurut karena terseret oleh sur. Surat ke-69, 14, 15, dan 16. Kekacauan pikiran ataupun overthinking yang dibiarkan terus-menerus memang dapat menyebabkan mental itu bisa diputarkan oleh Allah, atau mengalami gangguan yang serius yang sering disebut dengan mental breakdown. Akibat mendustakan ayat-ayat pun tidak terasa. Ketika orang itu mengikuti aturan, maka dia akan cerdas. Tetapi jika mereka murtad, mereka berbalik, maka pikiran yang dulu cemerlang pun bisa jadi kacau balau. Sekarang berkeyakinan kiamat itu tidak ada, hari kehancuran itu tidak ada, kehidupan sesudah mati itu tidak ada. Itulah tanda-tanda orang yang berpikiran kacau. Bagaimana tidak kacau? Orang itu lebih percaya kepada hasutan manusia, pengaruh dari manusia yang membisikkan, mewas-waskan dengan bisikan yang indah-indah untuk memutarkan manusia. Bagaimana tidak kacau? Pemahaman yang dulu sudah benar, sudah hak, itu justru dikacaukan dengan pengertian kiamat itu tidak ada, surga dan neraka itu tidak ada. Orang itu kalau sudah mati ya sudah habis, tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Puasa ataupun sholat ataupun haji itu tidak perlu. Begitulah orang-orang yang di mentalnya itu dibalikkan oleh Allah. Akibat ini mengingkari aturan atau mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Mengingkari hari kebangkitan ataupun kehidupan setelah kematian sama dengan kafir kepada Allah. Mendustakan hari kiamat berarti menuduh ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Rasulullah itu sebagai kebohongan atau dongeng dari orang-orang terdahulu. Inilah faktanya. Banyak sekali orang-orang yang dibisikkan atau diwaswaskan oleh para penghasut, dan mereka bisa terkontaminasi keimanannya sehingga keimanan yang dulu sudah mendapatkan petunjuk kemudian ditukar dengan kesesatan. Meyakini bahwa hidup itu adanya hanya di dunia saja dan tidak ada kehidupan setelah kematian itu. Betul-betul ini menganggap remeh atau bahkan mengejek atau mengolok-olok konsep hari kiamat. Surat ke-10 ayat 32. Fadalikumullahu rabbukumul haqqu fama ba'dal haqqi ila dhalalu fa'ana tusrafun. Itulah Allah Tuhanmu yang hak, maka tidaklah sesudah yang hak itu kecuali kesesatan. Kenapa kamu bisa diputarkan pikiranmu? Ayat ini saudaraku mengandung pertanyaan yang terus, yang mengecam orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Allah menutup ayat ini dengan pertanyaan, mengapa kamu bisa diputarkan
mentalmu, pikiranmu. Kenapa kamu dulu sudah mendapat petunjuk, justru petunjuk itu kamu tukar dengan kesesatan. Ini adalah teguran bagi mereka yang mengetahui bukti-bukti kebenaran, tetapi tetap memilih mengikuti pengasuh yang berjalan dengan memecah belah, yang sungguh sebagai tindakan yang tidak logis dan menyimpang dari akal sehat. Itulah orang-orang yang diputarkan akidahnya oleh Allah. Maka saudaraku yang oleh Allah, kita perlu waspada kepada setiap pengasuh yang berjalan dengan sikap memecah belah, yang senantiasa akan melakukan bisikan-bisikan kesesatan. Surat ke-113 ayat 1, Qul a'udzu bil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan dari segala gerak. Wa min syarri nafasati fil muqad, dari kejahatan pengasuh pada akidah ataupun ketentuan-ketentuan agama. Di dalam agama, adu domba itu dianggap perbuatan yang sangat tercela dan nanti akan berakibat siksaan pedih. Mengikuti pengasuh berarti akan berakibat akidah itu yang diputarkan. Surga dan neraka tidak ada, kehidupan sesudah mati itu tidak ada, maka kita tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, kiamat itu juga tidak ada. Itulah bukti-bukti dari kesesatan para pengasuh yang senantiasa kita akan dipimpin kepada kesesatan yang mengikuti jalannya setan. Maka kita perlu waspada dan menghindari orang-orang yang datang senantiasa mempengaruhi akidah dan keimanan kita. Dan mudah-mudahan saudaraku, kita diberikan kekuatan, diberikan iman yang kuat, dan kita bisa menjaga iman kita setelah kita melakukan retasi keimanan selama 1 bulan penuh kemarin. Kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Hendaklah setelah selesai iman kita lebih taat, lebih yakin lagi, dan kita berbicara juga lebih berhati-hati. Sebagai anak-anak juga harus lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih menghargai, lebih bersyukur atas semua keadaan yang sudah dicapai. Semua itu semuanya adalah atas bimbingan dan tuntunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho dan kita semuanya diberikan umur panjang. Kalau toh kita dipanggil pulang kepada Allah, mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'ni an azkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun